Kali ini, mari kita bahas beberapa hal menarik mengenai Malta. Malta adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di tengah Laut Mediterania. Negara ini terdiri dari 5 pulau, dengan Pulau Malta sebagai yang terbesar, diikuti oleh Gozo, Comino, serta 2 pulau tak berpenghuni, yakni Cominoto, Kemunet, dan Vilvla. Lokasinya berada sekitar 93 km atau 58 mil di selatan Pulau Sisilia. Sebagian besar wilayah Malta tersusun atas batu gamping, dan garis pantainya didominasi oleh tebing-tebing terjal serta ceruk-ceruk kecil yang membentuk teluk. Dengan luas wilayah hanya sekitar 316 km persegi dan populasi sekitar 450.000 jiwa, Malta termasuk salah satu negara terkecil di dunia sekaligus dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Nama Malta berasal dari bahasa Yunani Melite yang berarti madu, karena negara ini memiliki spesies lebah endemik yang menghasilkan madu khas dan terkenal. Malta memiliki 2 bahasa resmi, bahasa Malta sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang digunakan secara luas. Secara geografis, Malta terletak sekitar 290 km sebelah utara Libya dan juga berbatasan dengan Tunisia di sisi timur. Di sisi lain, Laut Mediterania memisahkan Malta dari Italia dan wilayah Afrika. Ibu kotanya adalah Valletta, yang memiliki luas hanya sekitar 0,8 km persegi, menjadikannya ibu kota terkecil di Uni Eropa. Malta menganut sistem republik parlementer, dengan struktur pemerintahan yang serupa dengan sistem Westminster di Inggris. Negara ini mencatat tingkat partisipasi pemilih tertinggi kedua di dunia, terutama di antara negara-negara yang tidak menerapkan kewajiban memilih. Parlemen Malta bersifat unikameral, terdiri dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Malta memiliki peran simbolis dan ditunjuk untuk masa jabatan 5 tahun oleh resolusi dari parlemen. Saat ini, jabatan tersebut dipegang oleh George Vella sejak tahun 2019, hasil kesepakatan antara partai buruh dan oposisi dari partai nasionalis. Pemukiman di Malta telah ada sejak sekitar 5.900 sebelum Masehi, dimulai dari migrasi penduduk dari Pulau Sisilia. Masa prasejarah Malta ditandai oleh peradaban Neolitikum yang membangun struktur megalitik, seperti kuil Gantija dan Bugiba yang berasal dari sekitar 3.600 sebelum Masehi. Sekitar tahun 800-700 sebelum Masehi, bangsa Fenisia menetap di Malta, memperkenalkan budaya dan bahasa Semit. Mereka menggunakan Malta sebagai titik strategis dalam perdagangan dan pelayaran di kawasan Mediterania, hingga akhirnya dikuasai oleh Kartago. Pada tahun 216 sebelum Masehi, Malta jatuh ke tangan Romawi dengan bantuan penduduk lokal. Setelah masa Romawi, Malta berada di bawah kekuasaan Bizantium, lalu diserbu oleh bangsa Arab sekitar tahun 870 Masehi. Meski nasib penduduknya tidak begitu jelas setelah invasi tersebut, Malta kemudian dihuni kembali oleh komunitas dari Sisilia yang berbicara bahasa Arab Siculo. Pada tahun 1798, Malta sempat dikuasai oleh Napoleon dari Prancis, namun kemudian memperoleh kemerdekaan pada 21 September 1964 berdasarkan konstitusi tahun itu. Awalnya, Malta masih mengakui Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara, dengan gubernur jenderal sebagai perwakilan kekuasaan. Namun seiring waktu, Malta menjadi republik penuh dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Tahukah kamu bahwa Malta dulunya merupakan bagian dari benua Afrika? Ibu kotanya, Valletta, adalah salah satu kota pertama di Eropa yang dibangun berdasarkan perencanaan yang matang. Kota ini mulai dirancang pada tahun 1566, di masa kekuasaan Ordo Ksatria St. John. Sebelum itu, wilayah Valletta hanyalah tanah tandus dengan sebuah menara penjaga kecil bernama St. Elmo. Para ksatria mendesain kota ini sebagai tempat perlindungan dan perawatan bagi tentara serta peziarah yang terluka, terutama selama berlangsungnya Perang Salib di abad ke-16. Saat ini, Valletta menjadi salah satu ibu kota terkecil di Eropa.
Sekitar 17 juta tahun lalu, Malta pernah menjadi bagian dari punggungan laut yang menghubungkan Afrika Utara dan Sisilia. Jejak masa lalu itu terbukti dari penemuan sisa-sisa hewan seperti gajah dan kuda Nil, yang menunjukkan keterkaitan ekosistemnya dengan Afrika dan Eropa. Nama, Malta, sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno Melit, yang berarti madu manis. Pulau ini memang dikenal memproduksi madu unik yang dihasilkan oleh spesies lebah endemik, Apis mellifera rutneri. Lebah ini memiliki warna lebih gelap, mampu bertahan dalam cuaca panas dan musim kering, serta cukup agresif dalam mempertahankan sarangnya dari serangan hewan lain seperti tawon dan tikus. Koloni lebah di Malta juga dikenal sangat produktif sepanjang tahun. Malta adalah destinasi favorit wisatawan Eropa berkat iklimnya yang hangat, sejarah yang kaya, dan arsitektur yang menawan. Negara ini memiliki 3 situs yang diakui sebagai warisan dunia UNESCO, termasuk kota Valletta dan 7 kuil megalitikum. Sebagian di antaranya merupakan bangunan batu berdiri bebas tertua di dunia. Valletta sendiri dikelilingi oleh benteng pertahanan megah yang dibangun sejak abad ke-16. Meski telah mengalami beberapa perbaikan, benteng tersebut tetap berdiri kokoh dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kota ini memiliki ciri khas warna bangunan yang kekuningan karena terbuat dari batu karang. Bahkan, sekitar 80% bangunan di Valletta masih orisinal dan dijaga keasliannya hingga kini. Pengunjung juga bisa menikmati 2 pelabuhan utama Malta, Grand Harbour dan Marsamxett Harbour, serta menjelajahi keindahan Katedral St. John. Di Pulau Gozo, ada desa wisata dengan bangunan kayu berwarna-warni di tepi pantai yang sangat cocok untuk berfoto atau bersantai, lengkap dengan nuansa Popeyet de Sailor. Di desa wisata tersebut, turis dapat menaiki perahu, menjelajah laut, mencoba trampolin air, berjemur di atas dek kapal, serta menikmati sajian kuliner lokal dan wine khas Malta. Salah satu makanan khas yang populer adalah pulpeti talmaku, yaitu gorengan ikan teri yang biasa dinikmati saat musim panas. Makanan ini dibuat dari campuran ikan teri, telur, jus lemon, peterseli, mint, bawang merah, dan bawang putih. Setelah dibumbui dan dicampur, adonan digoreng menggunakan minyak zaitun hingga matang sempurna, dan biasanya disajikan dengan perasan lemon segar. Ada juga full bitewung, semacam rebusan tradisional dari kacang panjang yang dimasak bersama bawang putih, cuka, minyak zaitun, dan rempah lainnya. Hidangan ini bisa dinikmati hangat, dingin, atau pada suhu ruangan. Menariknya, makanan ini semakin lezat ketika disajikan keesokan harinya bersama roti Malta, minyak zaitun, dan tomat segar. Itulah beberapa fakta menarik dari negara kecil nan unik ini. Terima kasih. Kalau ada yang kurang atau keliru, silakan berdiskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh dunia. Terima kasih.